Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rudi Rudiana, seorang penggiat pendidikan dari Kabupaten Kuningan. Sahabat guru belajar merdeka yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan. Perkenankan saya untuk memperkenalkan tes bakat metode Jawa. Tes bakat metode Jawa ini atau metode jaring wajah merupakan tes yang dikembangkan oleh saya, Rudi Rudiana, dari sintesis berbagai teori kepribadian, terutama yang sudah disampaikan, yang sudah dipelajari sebelumnya dalam video-video yang sudah saya tayangkan berkaitan dengan teori kepribadian dari Carl Gustav Jung, dari Hippocrates, dan dari berbagai macam bidang keilmuan, sehingga saya dapat mensintesis sebuah metode tes jaring wajah ini. Metode Jawa ini saya bagikan terutama bagi sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum Merdeka Belajar dengan tujuan agar dapat melaksanakan asesmen diagnostik bagi siswa. Dengan kita mengetahui bakat, gaya belajar, dan personality siswa, maka diharapkan sekolah dapat mengidentifikasi. Kemudian guru-guru dapat melakukan proses pembelajaran sesuai dengan gaya dan cara belajar anak-anak. Ada dua langkah yang dilaksanakan dalam metode tes Jawa ini. Yang pertama adalah pengenalan ciri-ciri yang tampak pada wajah siswa. Manusia secara umum menunjukkan ciri-ciri dalam wajahnya. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah mengenali watak, bakat manusia melalui wajah manusia. Mangga silahkan dicari banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai hal ini ataupun di dalam ayat-ayat pada kitab-kitab agama-agama yang lain. Saya yakin di setiap kitab agama disebutkan bahwa Tuhan mengenali tabiat manusia berdasarkan salah satunya adalah wajahnya. Dan wajah manusia mencerminkan tabiat manusia itu. Oleh karenanya, nanti yang menggunakan tes bakat metode Jawa ini diminta untuk mengisi atau mengupload foto wajahnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melalui kuesioner yang sudah saya siapkan. Kuesioner ini sudah saya susun dan desain sedemikian rupa sehingga akan lebih komprehensif untuk dapat melakukan pengenalan personality. Bagaimana anak-anak atau Bapak Ibu dan siapapun yang akan menggunakan tes personality metode Jawa ini melaksanakan atau mengisi kuesionernya? Mari kita lihat tayangan ini. Yang pertama, ini diperhatikan bahwa ini adalah email saya di sini. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan Anda bisa email di sini. Yang kedua, silahkan Anda klik untuk langkah berikutnya. Nah, Anda dipersilahkan untuk mengisi jawaban nama Anda. Nama Anda dituliskan dalam huruf kapital. Yang kedua, jenis kelaminnya dipilih laki-laki atau perempuan. Yang ketiga, tanggal lahir. Nah, kemudian nomor kontak WhatsApp. Nomor kontak WhatsApp ini tujuannya untuk nanti saya bisa mengirimkan hasilnya. Hasil identifikasi secara personal. Berikut dengan email, alamat email. Nah, untuk instansi atau sekolah atau kelas, di sini untuk instansi bisa diisi Dinas Pendidikan
dinas, misal ini dinas dalam huruf besar semua, dinas pendidikan. Kemudian beri tanda garis miring seperti ini, sekolahnya, sekolah apa, misalkan SMK Negeri Kuningan. Kemudian tanda garis miring seperti ini, isikan kelasnya, kelas 10, misalkan strip 1. Nah, ini Anda isikan, kemudian Anda isikan alamat rumah. Berikutnya Anda isikan golongan darah Anda. Golongan darah ini penting untuk mengenali arah chemistry. Pas foto Anda tambahkan file di sini. Anda silakan seret fotonya dengan catatan besar, file ini tidak boleh, foto ini tidak boleh lebih dari 1 MB. Fotonya hanya cukup foto pas foto saja. Pas foto ukuran 3x4 atau 4x6. Jadi bisa pas foto yang sudah ada dikirim di sini, atau Anda selfie kemudian Anda buat dalam bentuk kurang lebih 4x6 atau 3x4. Nah, kemudian kalau sudah Anda upload di sini, upload nanti kalau sudah ini akan aktif. Ini kemudian klik berikutnya. Nah, setelah diisi semua, Anda akan masuk ke halaman pertanyaan, kuesioner. Nah, untuk mengisi kuesioner ini, Anda mulai melakukan proses penghitungan waktu. Silakan Anda siapkan jam tangan Anda. Ada 20 pertanyaan. Yang 20 pertanyaan ini silakan jujur dengan diri sendiri. Kita akan selesaikan dalam waktu 30 menit saja. Maksimal 30 menit saja. Lalu bagaimana cara mengisinya? Anda baca ini pernyataannya. Kemudian, contoh ini nomor 1. Saya adalah anggota kelompok. Untuk mencapai tujuan kelompok atau organisasi, maka saya akan atau harus. Harus apa ini? Misalkan, apakah saya harus memiliki peran dalam pembuatan aturan? Ataukah saya harus menjadi pengendali dalam sebuah kelompok? Apakah saya harus mengajak orang lain mencapai tujuan kelompok? Apakah saya harus mampu mendamaikan jika terdapat perselisihan? Ataukah saya harus menjadi bagian dari setiap kegiatan kelompok? Nah, ini pertanyaan nomor 1 ini, pertanyaan atau pernyataan ini Anda urutkan mana yang menurut Anda dari kelima pernyataan ini yang paling saya. Kalau yang paling Anda setujui atau sangat setuju, beri nilai 5. Misalkan di sini Anda setuju yang ini. Saya harus mampu mengajak orang lain mencapai tujuan. Nah, ini tidak boleh diisi lagi di sini. Itu satu. Yang kedua, tidak boleh diisi lagi di sini. Atau diisi di sini. Tidak boleh. Karena Anda pilihannya yang ini, maka yang ini harus nilainya di bawah 5. Apakah 4 ataukah terserah berapa nilainya. Jadi misalkan saya pilih ini, kemudian yang ini dibandingkan dengan yang ini, kemudian ini harus mampu mendamaikan, ini saya kurang setuju, kemudian saya membuat peran aturan ini cuma 1. Saya sangat tidak setuju kalau saya hanya selalu membuat aturan saja. Nah, misal, atau ini penting nih menurut Anda, saya harus membuat aturan, ya 5 ini. Oh, yang ini, oh iya ini di sini misalkan ini saya mengajak orang lain, ngapain mengajak orang lain, saya sendiri aja dulu. Kan kita harus memulai dari yang kecil-kecil. Ngajak aja diri sendiri dulu. Harus mampu mendamaikan. Oh,
Ya masalahnya kan bukan masalah kita, masalah mereka gitu kan ya. Misal hasilnya jawabannya begini. Nah ini boleh. Yang tidak boleh Anda isi semua ini begini. Atau Anda isinya begini. Atau Anda isinya begini. Nah ini tidak boleh. Karena ada dua yang sama. Ya. Ini untuk menjawab pernyataan soal. Jadi diurutkan dari yang paling, kalau ini benar ini. Nah, misal ini. Nah, ini seperti ini. Ya. Begitu seterusnya sampai dengan pernyataan-pernyataan nomor 1 sampai dengan nomor 20. Semuanya ada 20 pernyataan Bapak Ibu, anak-anak sekalian. Silakan Anda isi sampai dengan nomor 20. Nah, ini semuanya ada 20 pertanyaan. Nah, kemudian setelah selesai Anda kerjakan sampai dengan nomor 20, Anda baca dulu ini. Nah, Anda harus setuju. Mengapa harus setuju? Karena hasil tes jaring wajah ini saya akan berikan untuk sekolahnya Anda. Kalau Anda tidak setuju, ya saya tidak akan berikan. Kalau yang tidak setuju gimana? Kalau saya emang nggak mau, ya sudah jangan. Saya juga nggak akan proses gitu kan. Ini nanti kan buat apa nantinya? Karena ini tes Jawa ini untuk sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Baik, kemudian setelah selesai ini Anda submit, Anda kirim. Baik Bapak Ibu, sahabat guru belajar Merdeka yang saya hormati, semoga tes personality metode Jawa ini dapat digunakan untuk melaksanakan proses asesmen diagnostik. Untuk sekolah-sekolah yang berminat untuk menggunakan metode tes ini, saya berikan secara cuma-cuma. Karena saya berharap apa yang sudah saya buat ini dapat bermanfaat untuk sekolah-sekolah Bapak Ibu semuanya, terutama untuk siswa di sekolah Bapak Ibu, sehingga siswa-siswa kita semuanya dapat mencapai kesuksesan. Itu saja. Jika Bapak Ibu semuanya senang, jika anak-anak semuanya senang dengan metode tes Jawa ini, silahkan klik like. Jika menurut Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, sahabat belajar Merdeka, channel Belajar Merdeka ini bermanfaat, silahkan subscribe. Dan jika menurut sahabat semuanya, tes personality ini penting dan butuh untuk digunakan, silahkan sharekan channelnya. Saya Rudi Rudiana mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Jalan perbaikan tanpa pembiakan ibarat membelah air dengan galah. Air terbelah karena wadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.